dengan organ uterus. Iya, suaranya masih ribut jadi nggak jelas dokter. Dokter Lestari mohon maaf. Dokter Lestari bisa diulang lagi dok tadi yang tentang penelitian dokter tadi saya keputus dokter Lestari. Jadi ini saya mau melihat adanya respon dari mediator PGF2 alfa, PGE, juga TNF alfa, endorfin, kemudian juga ada prostaglandin di jaringan uterus setelah pembekaman. Nah, ini saya masih bingung dengan kapan waktu yang tepat untuk mengambil darahnya setelah kita lakukan pembekaman pada tikus tersebut. Oh, masih bisa. Gimana? Dokter, boleh izin bertanya, dokter, ini menelitinya pada manusia atau pada hewan, dok? Mohon maaf. Pada hewan coba pada tikus. Pada tikus. Atas dasar apa dokter meneliti yang ini, dok? Mungkin sedikit prolog sedikit, dok. Awalnya saya memang pada manusia, dok. Cuma kemudian dari salah satu pembimbing mengajukan pertanyaan itu, apakah pembekaman itu berefek ke organ yang dituju. Nah, sedangkan kalau kepada manusia, saya hanya bisa mengambil serum darah saja untuk mendeteksi tadi PGF2 alfa, PGE, dan lain-lainnya. Kemudian kalau ke tikus nanti rencananya saya juga akan mengambil jaringan uterusnya untuk melihat PGF prostaglandin di uterus dan juga TNF alfa di jaringan uterus yang setelah dilakukan pemodelan bis minor, kemudian dilakukan pembekaman pada tikus. Nah, itu yang saya masih bingung kapan waktu mengambil darahnya setelah dilakukan pembekaman. Masih trial, dok. Iya, sebenarnya gini dok, belum ada standar baku sih dok, kapan harus diambil. Tapi menurut hemat saya dokter misalnya langsung diambil saja dok. Kalau dalam beberapa jurnal yang saya baca sih langsung diambil. Tapi kalau dokter mau pakai waktu, silakan saya sih dok. Ya, mau pakai waktu, coba nanti diperiksa 1 jam, apakah 1 hari atau apa ya. Karena belum ada penelitian bakunya ya dok ya untuk melihat berapa lama sih efektif. Malah ini buat saya ini menjadi penelitian awal dok, nanti bisa dijadikan nih ternyata kadarnya menurun pada setelah langsung atau setelah 1 jam atau setelah 1 hari atau setelah 3 hari. Nah, ini menarik dok sebenarnya dok. Malah ini menjadi penelitian dasar dok, dasar saya nanti dok. Oh ternyata TNF alfa menurun pada hari kesekian. Nah itu menarik dok. Ya, kalau maksudnya menghemat kitnya ini. Dok, sebenarnya nggak apa-apa sih dok. Artinya menarik dok sebenarnya memang dok. Ini artinya kan beberapa jurnal ada yang langsung, ada yang dibikin beberapa jam. Termasuk yang saya baca ini dibikin 1 sampai 2 menit gitu kan, habis dibekam gitu kan. Tapi ada juga yang dicoba sampai beberapa hari. Nah, ini ada yang juga dicoba sampai 4 minggu. Nah, ini kalau dalam beberapa jurnal saya lihat sampai ada yang 4 minggu, dok. Masing-masing ini punya dasar ya, dok ya. Tapi buat saya nih menarik, dok, penelitian dokter itu tinggal dokter teliti aja, dok, dari sisi waktu, dok. Bisa macet tadi. Ya, kalau yang ini saya baca ini ada yang sampai 4 minggu dilihat, dok. Nanti saya coba kirimin ke dokter untuk beberapa jurnal yang saya tadi itu dokter ini. Jazakumullah khairan, dokter. Tapi analisis dokter Lestari setelah membaca beberapa jurnal, bagaimana dok dari dasar analis dokter dok? Belum ini sih dok, karena saya juga udah menemui dokter Imam Subadi, juga disarankan seperti dokter Agus juga. Jadi dibuat timing waktu pemeriksaan 1 jam, 6 jam, 24 jam. Iya, memang begitu dok, belum baku dok. Apalagi pada tikus ya dok ya. Tikus ini. Ini kemarin saya sudah uji coba alatnya, juga masih gagal dok. Alat gitu ya. Rempong bener. Iya memang dok. Tuh dokter Imam tuh memang udah pakar tuh untuk gituin alat tuh ke tikus.
Nggih, nggih. Iya dok, kalau saran saya sih begitu sih dok, sama dengan dokter Imam ya. Jadi memang ini jadi penelitian dasar untuk melihat kemungkinan tadi. Tapi ini menarik dok ketika kita melihat respon inflamasinya dok. Nggih, nggih. Gitu ya. Kalau dalam tadi kan yang saya baca itu malah penelitian pada manusia sudah dok, melihat Nggih, kalau T manusia helper ada. 2 sama T regulasinya dok. Nggih, nggih. Gitu. Tapi Nggih. saran saya buat dokter tadi itu aja dok. Setuju dengan dokter Imam, dibikin aja beberapa tim memang boros sih dok. Kayak boros banget. Gak apa-apa dok, S3 harus agak boros dok. Aduh ya Allah dok. Nggih, jazakumullah khairan dokter. Ya, sama mudah-mudahan sukses ya dok ya. Amin, Sukses ya amin, dok ya. rabbal alamin. Nanti kalau udah Assalamualaikum. hasilnya publikasi bisa dikirim ke saya dok ya. Nggih, insya Allah dok. Nggih. Alhamdulillah. Gitu ya dok ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Bapak Cik Ahmad Adi Saputra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum dokter. Alhamdulillah Ya. sangat menarik pembahasannya. Apalagi terkait persoalan masalah Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa karena kebetulan kami berkecimpung di bidang ruqyah dok. Jadi ditunggu Waduh, bukunya, mantap. ditunggu bukunya dok. Siap. Alhamdulillah. Baik dok, terkait persoalan kanker dengan bekam ini. Kan kita mengetahui bahwa kanker itu ada stadium, baik 1, 2, 3, dan 4. Nah, apakah dalam proses pelaksanaan terapi terhadap kanker ini ada memang batasan terhadap stadium 1, 2, 3 itu boleh, ataukah mungkin ada stadium yang memang tidak boleh sama sekali dilakukan proses bekam? Saya kira mungkin itu saja dok. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini sebenarnya sudah jadi sih bukunya, tinggal editing sama tanggapan para pakar-pakar saja nanti untuk launching bukunya. Karena ini penelitian S3 saya yang akan saya launching soalnya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Ahmad nanti kita bisa berdiskusi tentang bagaimana respon Quran terhadap sel. Ini menarik sekali untuk dikaji. Siap, dok, Ya. siap. Terus kemudian kalau untuk stadium sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya, mau stadium 1, mau stadium 2, mau stadium 3. Yang ada batasan adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan kegawat daruratan dan kontraindikasi atau hal-hal yang diperhatikan pada saat pembekaman. Kita tahu bahwa bekam itu kan mengeluarkan cairan interstisial. Berarti kan perlu diperhatikan volume cairannya saja. Kalau pasien misalnya kanker stadium 4 tapi kondisi fisiknya masih bagus, buat saya tidak masalah. Tapi ketika kondisi fisiknya memang dia sudah menurun dengan tensi yang drop, itu bisa menjadi sumber permasalahan. Maka itu diperhatikan. Tapi kalaupun misalnya tetap pengen dibekam dengan kondisi yang drop, 1 titik saja. Ya, sebenarnya cukup aman. 1 titik adalah cukup aman. Ya, jadi kalau saya bicara bekam apakah ada kontraindikasi mutlak? Enggak juga. Kalau cuma 1 titik aman gitu ya. Misalnya begitu. Jadi hal yang diperhatikan aspek itu. Atau dengan kondisi misalnya dia kondisinya drop sekali itu misalnya, kondisi tidak sadar, nah, itu kan nggak mungkin dilakukan proses pembekaman. Tapi kalau dari stadium 1, 2, 3, 4 tidak ada yang spesifik, selama tadi bekamnya bukan di tempat tumornya atau kankernya, ya, jadi harus di tempat lain gitu ya. Karena akan menjadi resiko kalau bekamnya di daerah tumornya atau kankernya. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Begitu Pak Adi. Oh ya, siap. Ya, jadi nggak apa-apa bekam stadium 4 boleh, tapi lihat kondisinya 1 titik. Stadium 1 boleh, gitu kan? Tapi kondisi fisiknya yang harus diperhatikan. Ya. Saya beberapa bulan yang lalu saya pernah mendapatkan kasus kanker serviks. Tapi qadarullah saya tidak membekamnya dok karena memang perempuan. Jadi saya hanya lakukan proses terapi ruqyah, itu alhamdulillah sangat berefek. Kemudian yang tadinya mungkin dari sisi kejiwaan mungkin ya namanya penyakit kan mengguncang sekali sisi kejiwaan itu. Nah, tapi qadarullah saya tidak melakukan bekam itu hingga pada akhirnya Allah berkehendak lain itu. Seperti itu. Hanya memang kondisinya memang yang menjadi anunya itu HB-nya selalu turun terus. Hemoglobinnya turun terus seperti itu. Sama juga dengan kasus-kasus lain seperti kisah. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti ditunggu saja bukunya dok terkait masalah proses terapi. Iya. Ini menarik nanti bisa sekali. Dikombinasi Pak Iya, Adi. betul. Nanti dikombinasi tidak hanya bekam dengan Iya, terapi Quran, terapi bekam, terapi herbal, terapi nutrisi, terapi tauhid. Nah itu tauhidnya yang harus kuat itu sebenarnya.
Saya mohon izin dok, mau ambil materinya karena kebetulan tanggal 19 saya ada pelatihan training ruqyah Ya. dan kemudian pembahasan tentang korelasi antara pengaruh bekam terhadap gangguan sihir. Nah itu nanti akan saya paparkan juga terhadap bekam ini yang Pak Dokter sampaikan. Wah, Boleh? ini menarik nih berhubungan dengan kajian sihir nih. Iya. Ya. Boleh silakan, tafadhol. Nanti saya kirim ke Dokter Ina nanti. Syukran jazakallah khairan. Wa'alaikum. Barakallahu Yo. fikum. Jelas Pak Ki Ahmad ya. Selanjutnya silakan Ummu Hamzah. Ya, dokter. Terima kasih kesempatannya Pak Dwi. Izin bertanya dokter, Ya. ini tentang leukemia. Bagaimana proses leukemia itu bisa terjadi menjadi kanker darah ya. Kemudian saya ada bukan pasien, saudara yang dia punya kanker otak. Apakah kanker otak itu pertumbuhan selnya memang lambat dibandingkan kanker rahim? Soalnya saudara saya yang kanker rahim itu langsung ketahuannya langsung stadium 4, stadium 3 dan prosesnya cepat sekali setelah kemoterapi itu. Kemudian qadarullah wa masyafa'al meninggal. Tapi yang saudara saya yang kanker otak ini seperti tidak ada proses parah gitu untuk ke stadium selanjutnya. Kayaknya santai aja setelah kemoterapi, kemudian makannya juga sembarangan, tapi kayaknya stadiumnya nggak naik-naik gitu. Apakah memang beda antara kanker rahim dan kanker otak untuk keganasannya? Untuk leukemia juga seperti itu. Saya pernah punya teman yang dia langsung drop gitu ketika kena leukemia. Itu keganasannya seperti apa masing-masing kanker, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Umu. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penyebab kanker tidak diketahui secara pasti. Ya, karena dia berhubungan dengan penyakit genetik, gen. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi diduga faktor-faktor pemicu tadi sudah saya sampaikan, ya. Pemicu itu banyak. Bahkan stres bisa menjadi pemicu. Makanan bisa menjadi pemicu, ya. Terus zat-zat yang tidak berguna, misalnya zat-zat bisa menjadi pemicu, ya. Itu pemicunya. Ya, pemicu itu bisa banyak faktor, ya. Tapi secara umum penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Terus masalah kanker itu memang tergantung dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau sudah stadiumnya sudah stadium 3 berarti sudah terjadi penyebaran. Nah, itu biasanya sangat progresif. Progresivitas kanker itu tergantung juga daerahnya juga, Ibu. Kalau misalnya tadi kanker paru itu walaupun jarang tapi kalau itu besar menghambat pernapasan itu meninggalnya lebih cepat Bu ketimbang dengan kanker di tempat yang lain. Jadi tergantung organ-organnya yang mana Bu yang terkena. Nah, daerahnya mana, vitalitas apa tidak. Kayak tadi kanker paru gitu kan, dibandingkan dengan misalnya kanker ovarium sama-sama stadium 2 gitu kan. Keparahannya mungkin lebih parah dengan kanker paru karena ini berhubungan dengan masalah. Jadi memang tergantung lokasi. Lokasi itu menentukan juga progresivitasnya juga. Gitu ya. Masalah misalnya kanker rahim dengan kanker otak aja Bu sebenarnya kecil saja itu tidak nyaman sekali loh Ibu. Kecil saja tidak nyaman sekali karena dia akan menyebabkan tekanan intrakranial meningkat itu di dalam otak. Gitu ya. Itu kira-kira. Tapi juga jangan dianggap enteng kanker serviks kalau perdarahan misalnya terus-menerus itu juga bisa menyebabkan HB turun juga bisa menyebabkan kegawat daruratan. Jadi tergantung juga dari kanker itu efek yang ditimbulkan akibat kankernya sama daerah mana yang memang tepat posisi dia temukan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Untuk leukemianya gimana itu dok? Maksudnya apa Bu? Penyebabnya? Bukan penyebabnya. Bagaimana dia bisa sel darah putih itu makan sel darah merah dan bisa terjadi leukemia itu? Karena sulit sekali untuk disembuhkan ya kayaknya. Ya, leukemia itu penyakit kanker darah ya Bu ya. Jadi yang muncul itu adalah darahnya muda.
darahnya mudah. Nah, biasanya juga diikuti dengan kelainan darah yang lain. Ya, misalnya kayak eritrositnya juga akan jadi masalah. Makanya kenapa perlu transfusi itu, Bu? Biasanya gitu ya, dan berbagai macam kriterianya. Jadi bukan sel darah putihnya makanin sel darah merah, Bu, tapi memang permasalahan dari pembentukan selnya. Nah, selnya itu muda-muda semuanya. Dan Oh, biasanya gitu. ketika sel darah putih yang masalah juga diikuti dengan sel darah yang lain. Kadang-kadang trombositnya masalah, kadang-kadang sel darah merahnya masalah. Gitu ya, Bu ya. Kalau sel memakan sel yang lain tuh namanya autoimun, Bu. Misalnya sel darah putih makan atau merusak trombosit, timbul penyakit yang namanya ITP, idiopathic thrombosis purpura. Sel darah putih merusak tiroid, timbul namanya Graves disease. Jadi itu kalau sel darah putihnya merusak atau makanin sel. Tapi kalau penyakit leukemia atau kanker bukan begitu konsepnya. Ya, Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, selanjutnya Ibu Andi Wawa, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa bertanya juga. Masya Allah. Iya dok, saya punya klien masuk lagi di kanker payudara. Itu kalau saya masih ragu untuk bekamnya dok, karena dia dia ada luka di bagian itunya, payudaranya. Jadi lukanya sudah agak terbuka. Itu kira-kira aman enggak ya dok kalau dibekam itu dok? Mohon maaf saya mau tanya Iya, ini. bekamnya jangan di daerah lukanya, Bu. Iya, saya bekamnya di belakang di punggung aja sih Nah, selama iya ini. udah. Kalau Ibu Cukup. ragu-ragu, khawatir, satu titik saja. Oh, begitu ya dok. Iya, Nggak satu diambil titik titik saja. sunah. Titik sunahnya Iya, nggak titik diambil. sunah saja gitu loh, daerah yang Oh, aman. Nah, oh iya baik dok. jadi Tapi Bu nggak yang usah bagian ragu. Harapannya bagian nanti mudah-mudahan imunnya jadi ya bagus. dok. Tapi tetap Ya, perhatikan kontraindikasi ya, hal-hal yang harus diperhatikan ya. baik Misalnya dok. perhatikan tensinya, perhatikan penyakit penyertanya, diabetesnya, perhatikan penyakit yang lain, itu harus diperhatikan. Ya, karena dia hipertensi juga dok. Jadi saya ambilnya di Nah, titik belakang juga. ya kalau tensi malah sebenarnya bagus, asal tidak mengalami hipertensi maligna. Malah Apa bekam itu bisa dok? menurunkan tensi. Hipertensi maligna itu atau apa dok? Hipertensi yang berat, Bu, misalnya 190/120 misalnya. Itu resiko dibekam, diturunkan dulu baru dibekam. Oh iya baik dok. Syukran dok. Ya. Saran barakallah. Kalau Ibu ragu, satu titik udah titik yang paling aman, udah beres. Oh iya baik dok. Baik. Ya. Jelas penjelasannya dok. Terima kasih Ya, banyak ya. dok. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bu Andi ya. Selanjutnya Pak, Alhamdulillah. silakan Pak Fakhir. Ya, Pak Thohir. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini serviks ini apa termasuk kanker, dok? Kenapa, Pak? Penyakit serviks, dok. Iya. Serviks terus? Jadi saya melakukan bekam cuman pada titik sunah. Bagusnya bagaimana itu, dok, sebelumnya, dok? Terima kasih sebelumnya, dok. Ya, baik. Ya, serviks itu bahasa awamnya mulut rahim. Ya, di situ ada banyak penyakit, bisa namanya serviksitis, ada infeksi di daerah serviks, ada kanker serviks, ya kan? Jadi kanker di daerah serviks, gitu kan? Jadi serviks itu nama organ, ya, nama daerah. Kalau bahasa awamnya mulut rahimnya, gitu ya. Nah, mungkin maksud Bapak mungkin kanker serviks. Ya, kanker serviks ini penyebabnya banyak faktor. Penyebabnya tidak diketahui, tapi pencetusnya banyak faktor. Tetapi diduga salah satunya dari HPV, Human Papilloma Virus. Ini yang harus diperhatikan. Maka itu jangan sembarangan ini buang air kecil di toilet umum, ya, itu yang harus diwaspadai. Ya. Nah, terus ke masalah titik bekam, tadi boleh Pak, penyakit kanker, boleh nggak dibekam? Boleh. Kalau khawatir satu titik, ya daerahnya pun jangan dekat-dekat daerah bekam. Ambillah titik-titik sunah. Itu sudah tepat. Ya, tadi Bu Andi Wawa juga bilang begitu kan, boleh nggak apa-apa. Tapi harus diperhatikan tadi ya aspek-aspek kontraindikasi yang harus diperhatikan pada saat pembekam.
Walaupun tidak ada kontraindikasi yang mutlak. Ya, kita nyebutnya kontraindikasi yang relatif. Relatif itu masih bisa tapi dengan pengawasan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, semoga jelas ya Pak Thohir ya. Ya. Selanjutnya silakan Ibu Hermayanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini dok, terima kasih atas waktunya. Saya ada klien, kata keluarganya, menderita Alzheimer, usia beliau 65 tahun. Dalam keadaan sehat, motoriknya sehat. Menurut keterangan keluarga, beliau ada kanker di bagian otak kiri luar. Saya mengambil titik bekam, titik sunah. Kemudian pada pembekaman kedua baru diambil di umum Mugis. Apakah titik yang saya lakukan ini sudah benar atau bagaimana? Nah, selain itu saya dengan keluarga sudah memberitahukan kalau bisa di beliaunya untuk membaca Al-Quran. Tapi kata anak-anaknya beliau tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian saya sarankan mendengarkan murotal. Nah, entah apakah itu dilaksanakan atau oleh keluarganya atau bukan, saya kurang tahu. Nah, setelah itu saya bilang juga ibadah beliau dan lain-lainnya untuk lebih diinikan lagi. Dan satu, kata dokter juga saya tekankan pada klien saya bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah, kita hanya berusaha. Beliau itu dengan orang sekitar sama anaknya pun dia sudah agak lupa, cuman paling ingat sama cucu. Nah, hal seperti ini saya harus bagaimana dok? Ya, terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi selama bekamnya tidak di daerah yang ada tumornya atau kankernya, insya Allah aman. Masalah jumlah titiknya tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Kalau memang memungkinkan untuk jumlah titik tertentu, lakukan. Tetapi kalau resiko tadi misalnya saya contohkan tensinya rendah, misalnya 90/60 ke bawah, itu kan perlu dalam mendapat perhatian. Mungkin jumlah titiknya 1, 2, atau 3. Ya jangan terlalu banyak, karena banyak pun juga nanti malah menimbulkan resiko. Masalah penyakit Alzheimer ini memang masalah juga yang menjadi perhatian khusus. Ya, saya menekankan aspek ibadah jangan ditinggalkan. Tapi bagi orang yang Alzheimer, sebaiknya itu kalau sholat diimamkan saja, diimamkan. Ya, suruh jadi anaknya jadi imam, selalu jadi imam. Ya, karena takutnya nanti dia salah. Ya, jadi seperti itu. Memang penyakit Alzheimer ini penyakit yang memang masalahnya di daerah otak. Ya, saya tidak tahu nih umur pasiennya berapa. Karena memang umur semakin tua akan bisa mengalami terjadinya proses demensia. Demensia itu sudah terjadi penurunan dari fungsi otak. Begitu kira-kira, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu ya. Dok, apa boleh dibekam juga di titik arah itu yang di bagian belakang telinga, Dok, tapi tidak berbarengan dengan dan juga misalnya 1 bulan gitu. Oke, untuk masalah tempat titik, saya sih meyakini titik sunnah saja, Ibu. Untuk tempat titik ya, supaya secure, biar aman. Kalau masalah titik lain, perlu diperhatikan aspek-aspek organ yang ada di sekitarnya. Karena saya khawatir kalau ada organ di sekitarnya yang berbahaya, malah menimbulkan efek yang berbahaya. Buat saya titik sunnah sudah luar biasa. Ya, itu sudah cukup kok mewakili banyak aspek. Dan itu yang tempat yang paling aman. Begitu, Ibu. Ya, enggih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama. Silakan Ibu Rahmawati. Masih mute, Pak Dwi. Ya, Ibu Rahmawati. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ringkas saja ya, Dok ya. Ya. Bagaimana penanganan untuk kasus polycythemia vera primer dan untuk kanker kulit, apakah aman untuk dibekam, Dok?
Terima kasih dok untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pembekaman yang berhubungan dengan masalah kelainan darah, perhatikan memang HB-nya. Misalnya dia kondisi HB-nya 5, itu buat saya cukup berisiko misalnya. Maka harus dilakukan tindakan transfusi segera misalnya. Jadi perlu dilihat kondisi HB-nya, kondisi tensinya itu perlu diperhatikan. Terus kalau untuk penyakit kanker kulit, hati-hati daerah yang dibekam. Jangan tetap di tempat yang ada masalah kankernya. Karena kalau nanti itu dibekam, takutnya ada resiko-resiko yang lain. Karena timbul perlukaan. Gitu ya. Jadi aspek-aspek bekam, kalau nggak salah pemateri sebelumnya sudah disampaikan ya tentang bagaimana kontraindikasi bekam, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bekam, gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu atau Bapak Endang, silakan. Silakan Ibu Rita Hartika kalau memang Bu Endang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dokter dari Exer, dok. Alhamdulillah. Ini dok, saya setelah menjadi terapis dari sejak ikut Exer itu, ada yang datang yang masalah ya kanker gitu ya dari di tiroid dan seterusnya gitu. Kalau kata dokter tadi 1 titik untuk menjaga keamanan, saya mohon dikasih kayak apa tuh dok, SOP untuk pembekam yang seperti saya ini. Kalau datang lagi nanti di depan, apa yang saya menunggu buku dokter keluar ya. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Apakah saya bekam, umpamanya kayak kemarin tiroid, saya bekam seputar dekat titik tiroid yang di leher itu, terus saya kasih saran herbalnya kulit manggis yang diramu dengan sirsak. Apakah itu sudah betul? Nah, nanti dia disuruh datang lagi 2 pekan ke depan gitu, supaya jalannya tuh on the track gitu menurut yang diajarkan guru-guru termasuk guru saya di dokter ini gitu. Dokter Agus mohon penjelasannya atau tuntunan SOP-nya. Demikian dok, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Ada buku saya yang berwarna biru yang dikeluarkan oleh PBI ya tentang bekam dan tinjauan hadis tuh. Ibu mungkin bisa beli ke PBI cabang terdekat gitu ya. Saya sudah menulis tentang SOP tentang bekam, bagaimana mekanisme molekulernya tentang bekam sudah saya tulis di situ. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan tentang bekam sudah saya tulis lengkap itu. Kalau nggak salah dijual berapa sama PBI, saya lupa kalau 50 apa 60 gitu ya. Cukup tebal. Herbalnya dok ya? Ya Bu? Berikut herbalnya dok. Oh, kalau herbalnya saya belum bikin buku untuk herbal ya Bu ya. Ya. Karena nanti kalau buku herbal perlu penjelasan yang cukup dalam gitu ya Bu. Ya paling kalau ada buku satu lagi Kitab Pedoman Pengobatan Nabi gitu ya. Ada beberapa penelitian-penelitian yang saya sampaikan di sana. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau bicara herbalnya tergantung kasus ya Bu ya. Karena kan kanker itu kan tidak hanya ansi kanker, kadang-kadang ada penyakit-penyakit lain dan penyerta. Nah, ini juga harus diperhatikan aspek-aspek itu. Itu ya Bu Rita ya. Saya jawabnya singkat-singkat ya biar kebagian semua yang bertanya ya. Kalau khair. Wayaku. Ya, baik. Dokter mungkin bukunya yang ini ya. Enggak kelihatan. Background-nya Pak jadi kelihatan Pak Dwi. Mana tuh Pak Dwi? Iya kira-kira itu deh kayaknya di biru ya. Ya betul. Angkat tangannya kemana? You can sih. Masih blur Pak Dwi. Ya. You can start video because file di stop. Ya. Baik. Selanjutnya kita kasih kesempatan Bapak atau Ibu Raudo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, dokter sudah memberikan
kesempatan buat saya untuk bertanya. Ini Dok, saya mau bertanya, gimana kalau seseorang itu rutin bekam setiap bulan, apakah bisa nantinya meningkatkan sel darah putih dan menyebabkan kanker sel darah putih gitu. Dan yang kedua, masalah autoimun Dok. Sebenarnya yang dimaksud dengan autoimun itu seperti apa ya Dok? Dan bagaimana penanganannya dengan bekam? Apa boleh dibekam gitu untuk kasus tersebut gitu? Jazakallah khair. Itu aja Dok. Ya, saya jawab langsung ya Bu ya. Jadi bekam insya Allah tidak menyebabkan penyakit Bu. Apalagi tadi bikin kanker darah, enggak lah, insya Allah tidak. Saya meyakini itu ya, karena Rasulullah juga rutin berbekam. Selama tadi aturan-aturan tolong diperhatikan. Ya, jadi di buku saya itu sudah ada tuh nanti beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi itu yang harus Ibu perhatikan banget. Jadi insya Allah kalau sebulan sekali, insya Allah tidak ada masalah. Sama jumlah titik yang harus diperhatikan juga Bu. Ya, ada beberapa titik, ada maksimal jumlah titik yang diperbolehkan. Misalnya seperti itu. Ya Bu ya. Terus penyakit autoimun. Autoimun itu adalah penyakit yang di mana imun itu merusak sel-sel tubuh sendiri. Ya, tergantung dia. Kalau nyerang ke ginjal timbul sindroma nefrotik. Kalau menyerang kulit, psoriasis, menyerang tiroid, timbul namanya Graves' disease, menyerang darah namanya ITP. Penanganannya adalah bagaimana membenarkan respon imunnya. Kalau dalam dunia kedokteran imunnya ditekan atau dibunuh. Ya, menyelesaikan di satu sisi tapi khawatir menimbulkan efek yang lain. Biasanya saya akan memberikan beberapa tanaman obat yang bersifat imunomodulatif. Jadi meningkatkan respon imun. Nah, kajian-kajian saya tentang penyakit ini ada semuanya di komunitas Sahabat Sehat di YouTube-nya. Mungkin bisa melihat ke sana, komunitas Sahabat Sehat gitu ya di YouTube saya. Saya terangkan tuh beberapa penanganan penyakit secara Islami dan alami. Kalau mau bergabung juga boleh, silakan di komunitas Sahabat Sehat, itu gratis kok, malah dapat ilmu setiap sebulan sekali dari saya. Begitu Pak Dwi. Semoga jelas ya Ibu Rodo. Ya. Ya, insya Allah. Nanti dicek. Silakan Bapak Ibu Anggra. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus tadi kan jelasin tentang pemicu dari kanker itu salah satunya dari infeksi yang berulang gitu ya. Ya. Oke, nah terus qadarullah anak saya tuh ada amandel. Jadi dan itu memang sering ya berulang, kadang karena virus atau kadang bakteri. Kita usahain sih dengan home treatment. Tapi kalau sudah hari keempat dia masih demam, jadi ya mau nggak mau saya bawa ke dokter dan dikasih antibiotik gitu ya. Oke. Jadi karena berulangnya ini, apakah itu bisa jadi pencetus untuk jadi cancer itu? Kemudian qadarullah dia juga ada alergi sama beberapa makanan, sama beberapa makanan. Jadi dan ini pun sering muncul gitu. Kalau dia sudah terganggu, saya kasih cetirizine. Nah, jadi pertanyaannya, tadi herbal yang bersifat imunodulator itu seperti apa, dokter? Itu sih, sama yang dokter tadi terapi dengan mendengarkan Al-Quran, kalau si pasien itu tidur, apakah juga efektif gitu? Jadi dia dalam keadaan tidur, kalau misalnya tadi dokter bilang 24 jam mendengarkan, kan nggak mungkin dia 24 jam sadar terus gitu ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan tidur, apakah itu juga berefektif juga gitu loh, mendengarkan murotalnya itu. Oke, syukran jazakallahu khairan. Ya, jadi benar memang bahwa infeksi yang berulang bisa menyebabkan resiko timbulnya kanker. Maka itu sebaiknya kalau sudah sering sakit, misalnya radang berulang, nah itu sebaiknya harus diwaspadai terhadap timbulnya kanker. Ya, termasuk tadi penyakit amandel. Coba dilihat pemicunya. Mohon maaf, biasanya pada anak-anak sering jajan sembarangan, ya. Kuman masuk, respon imun berlebih. Nah, tolong dilakukan aspek supaya dia tidak muncul kembali, imunnya diperbaiki. Biasanya saya memberikan beberapa tanaman obat yang sifatnya tadi bersifat bakteriostatik, misalnya dengan sambiloto, dan bersifat imunomodulating, contohnya misalnya habatus sauda.
Hepatosauda bersifat imunomodulating, sambiloto bersifat bakteriostatik. Itu beberapa tanaman obat yang biasa saya kombinasi untuk pengobatan tadi aspek-aspek infeksi dan penyakit autoimun. Ya, terus kemudian dengarkan Quran itu yang mendengarkan itu Bu, selnya Bu, selnya. Sel kanker itu kan ternyata juga mendengarkan, bisa mendengar ya. Yang mendengar tuh selnya Bu, bukan kitanya. Gitu ya. Penelitian saya itu ke sel. Selnya dipaparkan Al-Qur'an, selnya. Ya, nah tubuh kita kan ada yang sel-sel. Ya, ini bicara dari sisi terapi ya Bu ya. Kalau mendengarkan Al-Qur'an kemudian kita tertidur ya udah alhamdulillah. Ya, mendengar Quran kemudian tertidur ya sudah, Qurannya jalan terus saja nggak apa-apa. Nanti selnya nanti yang akan mendengar. Ya, jadi jangan berpikir hanya kita saja yang mendengar, tapi selnya pun mendengar. Bahkan bakteri pun mendengar apa yang dibacakan oleh Quran tadi, gitu ya. Dan ingat bahwa setiap makhluk di bumi ini bertasbih kepada Allah ya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih. Ketika dibacakan Quran, maka mereka akan mendengarkan. Jadi bukan hanya kita saja mendengarkan Bu, tetapi sel-sel di dalam tubuh kita pun juga mendengarkan. Wallah, kira-kira begitu. Oke, barakallahu fiik, Dr. Wah, Agus. iya. Baik, selanjutnya Ibu Erisma Yunita, silakan. Mohon pertanyaannya singkat dan padat ya, karena masih banyak pertanyaan yang akan diajukan. Silakan Ibu Erisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya mengenai kista, Pak Dokter. Karena ada pasien itu kistanya itu di ginjal, ada lagi kistanya di hati. Ada 2 orang pasien. Ada yang satu kistanya di ginjal, ada yang satu kistanya di hati. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kista itu bisa tumbuh di mana saja? Kemudian apa sih yang menyebabkan kista itu berbahaya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kista itu bisa di mana-mana, Bu. Jadi bukan hanya di ovarium saja. Image-nya kan kista ovarium. Tapi kista bisa di mana-mana, ya. Kista di kulit ada namanya kista aterom. Ya, kista di hati juga ada, kista di ginjal juga ada. Kista itu benjolan yang isinya cairan biasanya. Sekali lagi Bu, bahwa penyebabnya tidak diketahui, ya, tetapi diduga faktor-faktor pemicu atau pencetus. Tadi sudah saya sampaikan macam-macam pencetusnya ya, bisa dari zat-zat karsinogeni, bisa juga dari virus gitu ya, bisa juga dari pola makan. Itu bisa menjadi faktor pemicu. Tetapi penyebabnya wallah alam gitu ya, tidak diketahui secara pasti karena dia memang merupakan penyakit gen. Penyakit gen. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Atau tadi ada yang kurang lagi nggak tadi? Kenapa bisa berbahaya itu, Dok? Oh ya, berbahaya itu karena dia menekan Bu, atau pecah. Nah, misalnya nih Bu, kista ovarium gitu ya. Itu kan bisa besar Bu. Nah, menekan organ di sekitarnya Bu. Itu yang dikhawatirkan. Atau dia pecah sehingga menyebabkan perdarahan masif atau pecahnya kista menyebabkan cairan banyak yang keluar. Jadi itu bahayanya kalau dia makin membesar. Tetapi kalau tidak membesar sih insya Allah mudah-mudahan dengan terapi alami bisa mengecil ya. Jadi kista bisa dilakukan tindakan operasi kalau memang berisiko ya, gawat darurat. Nah, misalnya tadi gini, kista di ginjal, kalau ternyata nyumbat saluran ginjal, nanti akan berdampak ginjalnya jadi bengkak. Pengobatan herbal butuh waktu, nggak bisa simsalabim cepat. Sedangkan ginjal harus segera, karena kalau tidak segera bisa pecah itu nanti misalnya ginjalnya. Contoh seperti itu. Atau kista di daerah tiroid, menekan saluran napas, gitu kan, jika dia susah napas. Kalau nggak segera ditangani itu juga cukup berisiko. Jadi tergantung kegawat darurat. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Dokter. Selanjutnya silakan Bapak atau Ibu Regi Oktaviana, silakan. Pak Dwi, saya sampai jam 10 ya Pak Dwi ya. Oh iya Dok. Ya. Baik. Ada acara lagi Pak Dwi. Yang singkat silakan. Baik, Mas Dwi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Dr. Agus Rahmadi atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rezi dari Depok.
Maaf nih dok, mau tanya, ini kan membahas tentang dampak bekam terhadap kanker. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau dia itu bentuknya benjolan yang bukan kanker, apakah efektif juga di bekam dan untuk jaraknya kan tidak boleh di lokasinya ada benjolan, itu berapa jaraknya gitu dok yang boleh dilakukan pembekaman? Itu saja dokter, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setiap benjolan namanya tumor. Setiap benjolan namanya tumor. Ya. Nah, benjolan itu tidak harus dengan dalam bentuk massa, ya. Tapi bisa juga dalam bentuk misalnya abses. Abses ini isinya pus atau nanah disebabkan karena infeksi. Nah, ini penanganannya pasti berbeda dengan misalnya benjolan karena kista atau karena massa atau tumor misalnya atau karena kanker. Jadi penanganannya akan jadi berbeda-beda. Nah, sebaiknya kalau misalnya jarak, ya kalau bisa sejauh mungkin yang kita bisa berikan. Misalnya kalau tumor payudara di depan, ya udah di bagian belakang tapi bagian bawah, gitu ya. Jangan mepet-mepet. Kita tidak tahu, mungkin di daerah situ pun sudah ada tumor atau kankernya. Jadi sejauh mungkin yang bisa dilakukan. Dan biasanya titik-titik sunnah itu jarang ada kankernya. Titik-titik sunnah itu jarang ada kankernya. Jadi menurut hemat saya titik sunnah itu lebih aman. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, baik dokter, tapi maaf, jadi kemarin saya ada customer, ada benjolan di area belakang rambut yang di atas leher itu dok, yang di situ termasuk bisa dibekam juga ya dok. Mendingan di bagian punggungnya aja Bu, jangan di dekat gitu leher. dok. Oh gitu, oh baik dok, ya baik dok ya. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Yunisa Fitri, silakan. Singkat, padat, dan jelas ya Bu. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya dok. Ya. Jadi keluarga saya ada alergi. Alerginya tuh kalau makan daging ayam sama telur itu nanti kakinya gatal-gatal, kan kakinya itu ada luka. Tapi lukanya itu gimana ya, susah sembuhnya. Dekat pergelangan kaki kanan kiri juga ada lukanya, sampai permukaan kulitnya itu warnanya hitam gitu. Ya. Nah itu pernah juga sudah dikultur lukanya itu, kata dokternya nggak ada bakteri pembandingnya. Bingung juga dokternya. Nah maksud saya itu pernah juga sampai ini juga katanya mengarah ke autoimun juga sih dok katanya. Yang jadi pertanyaan apa ya Bu? Itu untuk bekamnya itu di daerah mana atau bagaimana herbalnya yang baik? Terima kasih dok. Iya. Tadi sudah saya sampaikan kalau untuk penyakit autoimun ya biasanya saya memberikan herbal-herbal yang bersifat imunomodulating. Salah satunya misalnya dengan habatus sauda. Kalau untuk kasus-kasus infeksi, biasanya saya akan berikan beberapa tanaman obat yang memiliki efek bakteriostatik, misalnya dengan menggunakan sambiloto, misalnya seperti itu tadi Bu. Ya, tapi pastikan dulu diagnostiknya, apakah ini autoimun, apakah ini infeksi, ataukah ini penyakit yang lain. Kalau bicara titik bekam, paling amannya adalah titik itu di luar tempat luka atau di luar benjolan, sejauh mungkin dari titik itu. Dan biasanya di titik-titik sunnah itu jauh lebih aman. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik dok, jazakallahu khairan. Ya, baik teman-teman sekalian, ini waktu makin mendekat ke pukul 10, jadi minta tolong pertanyaannya singkat padat ya. Silakan selanjutnya Ibu Sayyidatul Ummah. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara dengan penyakit miom. Di kandungannya diameternya 6 cm. Dia saat ini usia 52 tahun, keluar flek-flek selama 2 minggu ini. Saran dari dokter kandungan harus histerektomi, diangkat rahimnya. Tetapi saudara istri saya itu ketakutan, dia tidak mau diangkat. Terus dia bekam itu bagaimana, di mana bekamnya, kemudian herbal apa yang bagus untuk dia, karena dia tidak mau diangkat dokter. Apa memang harus diangkat atau memang bisa dengan
terapi bekam dan herbal, dokter. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, kalau memang bisa telepon tuh. Iya. Kalau memang miomnya ini beresiko menyebabkan tadi perdarahan masif, misalnya perdarahan terus-menerus, maka mau tidak mau memang harus dilakukan tindakan pengangkatan. Kalau memang seperti itu. Tetapi kalau tidak ada kegawat daruratan, misalnya tidak ada perdarahan, saran saya dicobanya dengan menggunakan beberapa tanaman obat, gitu ya. Tanaman obatnya apa? Nanti Ibu bisa lihat di YouTube saya, di komunitas Sahabat Sehat itu ada kok bagaimana penanganan tanaman obat dengan menggunakan kanker untuk tanaman obat. Nanti Ibu bisa lihat di komunitas Sahabat Sehat lebih jelas lagi bagaimana kanker dan sebagainya. Ya, jadi menurut hemat saya, kalau tidak ada emergensi boleh dicoba dengan tanaman obat, gitu ya. Nanti kita evaluasi lagi, gitu ya, sampai dalam waktu kurun lebih sekitar 4-6 bulan. Kalau berespon kita lanjutkan, kalau memang tidak berespon, mungkin sebaiknya diangkat, tidak harus histerektomi total, mungkin miomnya saja yang diangkat, gitu ya. Karena buat saya sih miom itu bukan kanker kan, dia hanya tumor jinak. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dengan herbal, dengan bisa dokter di titik sunat? Bisa dikombinasi nanti bisa Bu, nanti dikombinasi dengan herbal, bekam, terapi Quran, terapi ibadah, pola makan, pola hidup. Jadi harus komprehensif ya Bu ya. Penanganan miom itu tidak hanya bisa hanya bekam saja atau herbal saja, tetapi perlu sesuatu yang komprehensif, meliputi aspek ibadah, aspek pola makan, aspek pola hidup, gitu ya, aspek terapi bekam sebagai terapi tambahan tadi, kemudian aspek dengan menggunakan tanaman. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Enda, silakan. Ya, Ibu Enda. Ya, kalau tidak silakan Ibu Nindi. Ya, baik. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum dokter. Salam. Saya mau bertanya ini dokter tentang kasus epilepsi dokter. Apakah bisa rutin setiap bulan bekam di puncak kepala dokter? Nah itu untuk terapi bekamnya, terus untuk herbalnya bagaimana dokter? Sekian dokter Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi penyakit epilepsi itu juga harus diwaspadai ya, karena kadang-kadang ada sebagian kasus di bekam malah memicu kejang. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi begini, tidak harus segala sesuatu itu dengan bekam ansih gitu ya. Kadang-kadang perlu dengan tanaman obat saja misalnya gitu ya. Jadi menurut hemat saya untuk kasus epilepsi malah dikombinasinya itu harus memperhatikan aspek tadi. Kalau ternyata bekamnya memicu dan timbul kejang, nah ini harus masuk. Tapi kalau memang bekam itu tidak memicu, buat saya ini cukup bagus sebenarnya. Ya, tapi harus diperhatikan tadi. Ya, dia mengkonsumsi obat atau tidak, terus kemudian pemicu kejangnya gara-gara apa. Kalau ternyata sakit pemicu kejang, nah ini hati-hati dengan proses pembekam. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak dipicu dengan nyeri gitu kan, kemudian dibekam juga aman, silakan dirutinkan, tidak masalah. Insya Allah itu baik. Begitu ya. Terus kalau tanaman obatnya ada beberapa tanaman obat yang bisa membantu ya, sekali lagi membantu, yaitu dengan menggunakan salah satunya dengan biji pala, salah satunya ya, sambil perbanyak makan serotonin atau triptopan misalnya dengan menggunakan kurma itu ya, itu tinggi kandungan triptopan ya. Baik, semoga jelas ya Bu Nindi ya. Ya. Selanjutnya silakan kembali kasih kesempatan Bu Enda. Ini sebenarnya Bu Endang 3 kali kasih kesempatan. Ya, Mas, Bapak, silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pernah ini dok, kalau penyakit rinitis ya, itu yang cocok di bagian mana bekamnya, kemudian obat herbalnya dok. Apa? Ya gitu aja dok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rinitisnya ini karena apa dulu Pak? Apakah karena infeksi ataukah karena alergi? Karena rinitis itu bisa rinitis penahun lah kayaknya ya. Pilek, sering pilek kan kayak sinusitis gitu ya. Cuman bedanya kan kalau sinusitis kan suka pusing ya. Nah, kalau rinitis enggak gitu. Itu aja dok. Ya.
Ya, baik. Rinitis itu banyak penyebabnya. Ada karena infeksi, ada karena alergi. Tapi kalau sudah berulang, biasanya umumnya karena alergi. Langkah konkretnya adalah perhatikan penyebab alerginya apa. Apakah karena misalnya menghirup udara dingin, maka hindari terlebih dahulu. Terus kemudian dilakukan proses yang sifatnya pemicunya tadi. Kalau misalnya alergi karena debu, hindari debu sambil melakukan proses yang namanya istinsyaq. Ya, jadi dihidup dari hidup, kemudian dibuang. Gitu ya. Itu salah satu terapi tambahan untuk kasus rinitis. Misalnya untuk mengurangi tuh sekretnya, terus kemudian mengurangi alergen-alergennya. Biasanya pada beberapa kasus saya akan suruh dia istinsyaq. Tapi kalau misalnya tadi karena faktor alergi, biasanya saya akan coba latih atau sensitisasi. Nanti bagaimana proses sensitisasinya mungkin bisa dilihat juga di YouTube saya di komunitas Sahabat Sehat, ya bagaimana penanganannya secara komprehensif. Ini karena terbatas saya mungkin poin-poinnya saja. Oke, Itu ya Pak Endang ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini mohon maaf sudah mendekati pukul 10. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya Dok, yang mungkin ya. Dengan Ibu Penny Damayanti, silakan. Ya, silakan Ibu Penny. Halo? Ya, silakan Bu Penny. Halo, iya, kedengaran? Ya, terdengar Bu, silakan Bu. Singkat. Alhamdulillah, bismillah. Ya, dokter, ini Ya. pasien dengan CA cervix stadium 4, kemudian ada diabetes, HB sekarang 10 gram persen, tekanan darahnya 80/40, nyeri hebat di sekitar atas simfisis. Sebaiknya apa yang saya lakukan ya dokter untuk pasien ini? Iya, baik. Karena tensinya yang rendah tadi 80/40, maka langkah konkretnya naikkan tensinya terlebih dahulu. Karena kalau langsung dibekam takutnya resiko. Ya, resiko tadi kan bekam mengeluarkan cairan interstisial. Takutnya nanti ketika dibekam cairannya habis, volumenya habis, nanti akan berdampak kepada tensi semakin drop. Jadi langkah konkretnya naikkan tensi. Dengan cara yang paling sederhana, banyaklah minum konsumsi air putih. Kalau masih belum naik juga bisa ditambahkan sedikit garam atau dengan madu dan garam supaya tensinya bisa naik terlebih dahulu. Gitu ya, karena 80/40 itu sudah dikatakan hipotensi dan itu cukup berisiko kalau dilakukan proses pembekaman, cukup berisiko. Tapi walaupun cuma hanya satu titik mungkin aman, tapi saya khawatirnya lebih baik coba naikkan tensinya terlebih dahulu. Terus kemudian penggunaan tanaman-tanaman obat tadi, itu bisa membantu proses itu. Tapi kalau misalnya dia sudah emergensi, maka mau tidak mau harus ada tindakan medis. Baik. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Mohon maaf Pak Dwi, saya ada acara lagi jam 10 Pak Dwi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf mengingat memang waktu kita yang dibatasi juga dan Dr. Agus ada kegiatan lain. Maka kita cukupkan sekian pertemuan kita. Mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan bisa diskusi di grup. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Agus atas sharing keilmuannya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal pahala yang terlalu. Ya, baik. Baik, untuk itu kita sama-sama tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Pasti pagi Syukran dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.